Oke, ada lagi nih Pak Ustadz, Ya, Dokter siap. Wisnu, Hmm. Pak Dokter ada lagi pertanyaan dari Jafar Alif Ya, bahwa Jabar ya, menyatakan, Jabar Alif ya, ya. oh ya sorry, Jakbar, Hmm. Jakbar, Heeh. Jakbar Alif, setuju Pak Ustadz bahwa tidak ada sabda Nabi dikatakan dari Nabi itu pendusta. Hmm. Cuma sekarang ada fenomena bahwa mengatakan nazab dari Nabi, tapi sementara dirinya kajian Hmm. ilmiah tidak dapat dibuktikan dan untuk dites DNA tidak mau. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Silakan Oke, terima monggo. kasih ya. Sebenarnya tidak salah kalau kita itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena saya sendiri juga Hmm, adalah keturunan Nabi juga, gitu ya, ya. Tapi ya. Nabi itu Nabi Adam, gitu ya. Kan di sini nggak disebutkan Nabi siapa gitu ya. Jadi semua kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Bunda Farida juga keturunan Nabi Adam juga ya, Hawa, Siti Hawa gitu ya. Oke, ya tapi itu bercanda ya. Nah, yang betul adalah bahwa betul ya tadi kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Mengatakan ini adalah perkataan Nabi itu haram, tidak boleh. Kemudian juga ada yang mengatakan mungkin ini ya, tadi kan kita nyebutnya dari dulu dari definisi hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin. Nah, tiga itu. Jadi berdusta atas Nabi dengan tiga pertama itu dari sisi kaul ucapannya. Gak boleh dusta atas nama Nabi. Ini dari Nabi padahal bukan, tidak boleh. Yang kedua adalah dari sisi afalnya, perbuatannya. Ini perbuatan Nabi, ya padahal tidak, gak boleh. Ya ini yang disebut Nabi itu adalah secara spesifik, secara terminologi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian ketika dia kemudian ternyata ya mengklaim dirinya mengaku keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak mau dites DNA, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian ya kalau dia berdusta itu lebih dusta lagi, ya itu dosa dan hukumnya haram. Nah, tadi kalau bolehnya itu kita mengaku dari keturunan Nabi Adam ya, tapi kalau kita mengaku-ngaku dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh tanpa adanya ya dalil argumentasi bukti yang qot'i, bukti yang kuat gitu ya. Nah, misalnya ada tradisi beberapa jamaah orang-orang Arab itu yang memang punya tradisi itu untuk menghafal nasabnya. Dan sebenarnya sudah sangat clear sekali sampai hari ini nasab Nabi Muhammad SAW, nasabnya jelas ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis lengkap. Silahkan datang ke beberapa habaib yang mereka memang memegang teguh untuk pengakuan nasab ataupun ya nasabnya kepada beliau. Sehingga mengaku kalau tanpa bukti tidak boleh. Itu yang pertama, haram ya hukumnya. Yang kedua, mengaku kalau dengan bukti tujuannya itu untuk apa? Ada yang berikutnya nih. Ya, jadi saya ulang lagi, mengaku tanpa bukti itu haram, dusta. Ya, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Yang pertama. Yang kedua, mengaku dengan bukti tapi tujuannya untuk apa? Ya kalau tujuan itu untuk sombong, ya untuk merasa dirinya itu adalah habaib, adalah keturunan nabi dan sebagainya, itu juga haram juga, tidak boleh juga. Ya, kenapa? Justru misalnya nih keturunan nabi itu tidak boleh ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh untuk memakan apa harta zakat. Ya, jadi kalau ada keturunan Nabi yang masih memakan harta zakat, menerima zakat, baik itu dia sebagai amil gitu, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW itu ketika melihat cucunya itu memakan apa kurma zakat, itu langsung diambil lagi dari mulutnya, suruh dikeluarkan. Nggak boleh, karena keluarga Nabi, yang keluarga Nabi, keturunan Nabi itu tidak boleh memakan uang zakat. Nah, itu ya. Nanti ada juga kekhususan lain daripada Ahlul Bait Nabi. Jadi Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi itu adalah keluarga yang memang betul-betul ikhlas, betul-betul tidak menyombongkan nasabnya, kemudian juga tidak merasa ya bangga. Kenapa tadi saya bawakan hadisnya itu lafad lal Arab alal ajam ya. Tidak ada keutamaan antara Arab dengan ajam. Ya ini mungkin Arab saja, bukan keturunan Nabi gitu ya. Kalau keturunan Nabi selama itu jelas ya koti dalam artian itu runutannya itu jelas, yaitu ya kita perlu hormati karena beliau adalah termasuk dari Ahlul Bait Nabi. Ada beberapa keutamaan dari Ahlul Bait Nabi.
Itu ya. Jadi nggak boleh kita mengaku-ngaku dari keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa adanya bukti.